Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Malam ini kita akan berbincang-bincang bersama pasangan calon dari Tanah Toraja, yang mana di sini sudah ada Bapak Legius. Ya. Selamat malam Bapak. selamat malam. Dan ada Bapak Lute Lantang. Selamat malam Bapak. Dan kita hadirkan juga Ketua Umum dari Koperasi Nusantara 3, yakni Bapak Gus Robi Irawan Duratmoko. Selamat malam Pak. Malam. Kita akan bertanya terkait riwayat dari Bapak Legius terlebih dahulu. Mungkin bisa dijelaskan Ya. perjalanan panjang apa selama ini sehingga Bapak mau mencalonkan. Silakan. Ya, baik. Saya ini latar belakangnya teknik mesin. Nah, 23 tahun saya berkarya di ada lembaga pemerintah non kementerian, namanya Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Oke. Setelah itu saya pensiun dini, baru masuk ke swasta dan masih membidangi masalah teknologi itu. Jadi ya teknokrat. Kira-kira itu background saya yang saya gumuli selama ini. Dan setelah pensiun ternyata saya merasakan bahwa ilmu yang ada itu tidak boleh disimpan, harus diteruskan lagi ke orang lain untuk dimanfaatkan lah. Baik. Kira-kira begitu. Di Pak. balik semua prestasi Bapak di luar sana, Ya. apa pernah Bapak terjun terlebih dahulu ke dalam politik? Selama ini saya fokus ke pekerjaan itu, tapi di belakang ini mungkin baru 3 tahun terakhir ini saya melihat bahwa untuk melakukan banyak hal terhadap masyarakat, terutama untuk melayani masyarakat itu ternyata harus masuk sistem supaya bisa berbuat banyak. Kalau hanya mengandalkan keadaan sendiri, mungkin saya merasa itu tidak mampu. Jadi harus masuk dalam sistem supaya membuat kebijakan-kebijakan yang bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik. Bapak di sini Bapak sudah menggandeng Pak Lute ya? Ya. Pak Lute Lantang. Ya. Apa sih yang membuat Bapak tertarik terhadap Pak Lute ini? Ya, Pak Lute ini beliau seorang pensiunan polisi yang juga motivasinya itu banyak melayani masyarakat. Mempunyai visi yang sama, Pak? Iya, jadi kami punya visi yang sama bahwa kita harus berusaha untuk mewujudkan masyarakat Tanah Toraja itu yang maju, mandiri dan bermartabat. Baik, kita beralih ke Bapak Wakil nih ya. Pak Wakil, mungkin apa perjalanan panjang Bapak selama ini hingga mencalonkan dan berani menjadi wakil dari Bapak Legius? Ya, terima kasih Saudara Teguh. Saya seorang pensiunan dari kepolisian berpangkat AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi. Saya tertarik dan tentunya masuk dalam ingin mengabdikan diri untuk melayani di Kabupaten Tanah Toraja. Jadi saya selama ini di kepolisian, saya bertugas 2 kali di Tanah Toraja dan saya mengetahui kondisi dan situasi yang terjadi di sana. Nah, dengan situasi itu muncul dalam pikiran saya, ingin setelah pensiun akan kembali mengabdikan diri, mendedikasikan diri di Tanah Toraja setelah pensiun. Nah, dengan saya telah pensiun, persis saya pensiun bulan Januari tahun 2020, sesuai keyakinan saya bahwa Tuhan tentukan waktunya dan tunjuk orang
untuk memberikan kesempatan mendampingi. Nah, setelah Pak Legius menawarkan visi dan visinya kepada saya, muncul keinginan saya ingin bersama-sama membangun Tanah Toraja atau kampung halaman. Yang saya simak ini Pak ya, terkait kinerja kepolisian dengan ranah politik itu kan sedikit berbeda. Ya. Mungkin berbeda ya, Ya. bisa dikatakan berbeda. Apa konsep Bapak untuk menjadi wakil ke depan? Ya, tentunya saya kira kita harus pahami bahwa segala sesuatu apapun yang kita lakukan, rencanakan tanpa dasar dengan situasi yang aman, saya kira itu kita tidak terlaksana. Nah, dengan kondisi yang ada di Tanah Toraja, dengan melihat visi dan misi Pak Legius selaku calon Bupati Tanah Toraja, ya tentunya dengan skill atau kemampuan saya selaku aparat keamanan tahu tentunya bisa nanti mempetakan wilayah-wilayah mana yang rawan, dan tentunya kita kaitkan dengan manakala situasi tidak aman, investor tidak akan masuk, dan manakala situasi tidak aman, tentunya pembangunan tidak akan berjalan dengan baik. Intinya kita inginkan bagaimana masyarakat tenang, aman, dan tentunya menikmati pembangunan itu. Baik, terima kasih. Semoga bisa dicerna oleh masyarakat. Ya. Baik, kita kembali lagi ke Pak Legius. Terkait slogan nih Pak, wajah baru Tanah Toraja. Apa sih yang mau dirubah dari Tanah Toraja ini? Ya, baik. Kami mengambil slogan wajah baru Tanah Toraja ini sebetulnya arahnya bukan pemimpinnya yang wajah baru, tetapi justru kita masuk ke intinya. Intinya adalah sistem pemerintahan yang baru, supaya kalau itu dijalankan berbasis pelayanan sehingga masyarakat itu benar-benar merasakan perubahan yang akan kami lakukan. Dan kami merencanakan bahwa beberapa program-program kami itu mungkin tidak terlalu tinggi-tinggi, tetapi yang penting terukur, teraplikasi ke masyarakat, dan yang paling penting itu tereksekusi. Kalau itu sudah tereksekusi pasti dirasakan masyarakat. Itu Pak. Optimis terkait wajah baru ini, Ya. Bapak memiliki program unggulan apa? Ya, jadi wajah baru ini nanti akan kami tunjukkan bahwa ada beberapa, mungkin tidak terlalu banyak unggulan, tapi intinya itu masuk ke infrastruktur supaya memudahkan masyarakat untuk beraktivitas ekonomi seperti yang disampaikan oleh Pak Gus Robi tadi Terkait revolusi ekonomi. dengan beberapa koperasi itu nanti disitulah masyarakat bisa merasakan bahwa mereka pun bisa beraktivitas ekonomi untuk memastikan bahwa keluarga-keluarga mereka terakses dengan kegiatan ekonomi yang menguntungkan. Baik, dari Pak Luke sendiri bagaimana Pak terkait wajah baru? Ya, dengan saya kira apa yang disampaikan oleh Pak Legius tadi masalah wajah baru, bahwa itu bukan wajah, bukan orang baru, tapi bagaimana kita nanti mengedukasi masyarakat itu bahwa apa yang selama ini yang sesungguhnya tidak dilakukan. Ya, contoh di Toraja itu orang terkenal bahwa itu setiap ada pesta ada judi sabung ayam. Nah, itu yang bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya betul-betul setelah kami masuk ada perubahan yang signifikan, ada situasi yang berubah dengan yang lalu-lalu. Salah satu contoh tadi, pengalaman saya selama di Toraja, Kapolsek dan Waka itu, setiap ada kegiatan dalam kota pasti macet dan tidak ada solusi bagaimana mencarikan solusi supaya kemacetan itu. Nah, rencana kami nanti itu setelah turun, masalah infrastruktur kita bangun mengurai kemacetan supaya setiap ada kegiatan atau hari pasar atau kegiatan apapun pasti kita ada solusi masalah kemacetan. Barangkali salah satu inti daripada wajah baru. Baik, luar biasa Pak ya. Kita lanjut ke
Ketua Umum Koperasi Multidaya Nusantara 3. Terkait slogan ini Pak Robi, wajah baru menurut Bapak tepat atau tidak Pak? Kalau saya lihat komposisi teknokrat dengan tadi mantan dari kepolisian sangat tepat, karena yang satu pemikir, yang satu akan mensahkan beberapa perda-perda yang untuk menguntungkan masyarakat, dan yang satunya eksekutor yang tidak bisa dibeli. Dan intinya wajah baru ini bukan kaleng-kaleng. Luar biasa. Biasanya kan bukan knalpot bocor. Terima kasih. Itu kalau saya melihat. Berarti Bapak optimis Pak ya? Ya, Baik, kita ke segmen terakhir terkait pencalonan Pak Legius yang didampingi dengan Pak Lute. ya. Mungkin apa harapan ke depan Bapak demi kelancaran, atau mungkin nanti setelah menjadi bupati dan wakil bupati di Tanah Toraja, apa yang Bapak harapkan? Boleh silakan Bapak jelaskan. Baik. Tentunya rencana-rencana kami ini tidak akan terlaksana kalau tidak didukung oleh masyarakat dan diridhoi oleh Allah, sehingga kami optimis bahwa sekiranya masyarakat memberikan kepercayaan kepada kami, saya merasa bahwa bersama dengan wakil saya ini yang tahu persis tentang keadaan sosial dalam masyarakat, sehingga timbul keberanian saya bahwa apa yang saya pikirkan itu bisa tereksekusi. Dan kita melihat bahwa Tanah Toraja itu adalah daerah yang sudah sangat terkenal namanya, sehingga tinggal dipoles sedikit supaya lebih Dipoles supaya kayak batu ya. ya, pokoknya tinggal di Termasuk kopinya. bagaimana ya, termasuk kopinya itu. Ya, dikenal dengan macam-macam alamnya indah, Tempat wisata. ya tempat wisata. Dan itu tadi Pak, saya tertarik dengan ikan tadi itu. Itu ikan di Toraja itu Kalau terkait ikan lele tadi? ya, Oh, iya. atau ikan mas itu rasanya memang agak manis-manis, kayak ikan dari Sukabumi atau Garut. Mungkin Baik, karena airnya. Ya. Untuk yang itu nanti kita Baik. bahas selanjutnya. Baik. Nah, sekarang beralih ke Pak Lute Lantang. Nah, boleh mungkin Bapak harapannya apa? Silakan Bapak sampaikan dengan lantang Pak ya, sesuai Ya. nama Bapak. Saya kira tentunya harapan saya pertama, saya berserah kepada Tuhan sesuai keyakinan saya bahwa saya masuk mencalonkan diri karena itu adalah kehendak Tuhan semua. Dengan harapan juga bahwa dengan kehadiran mungkin masyarakat sudah melihat visi dan misi kami, maka harapan bahwa masyarakat akan mendukung kami, memilih kami, dan tentunya ingin bagaimana Toraja ke depan. Dan tentunya ada satu yang perlu kita perhatikan, bahwa Toraja itu adalah salah satu daerah yang unik. Di sana boleh dikata bahwa mungkin salah satu percontohan kabupaten di Indonesia, di Sulawesi Selatan dan Indonesia, tentang masalah keyakinan. Di sana kerukunan umat beragama sangat-sangat luar biasa. Di sana satu rumah tangga ada Islamnya di atas, ada Kristennya, ada yang ada di agama di orang namanya adukta yang belum punya agama. Nah, tentunya harapan saya bahwa dengan semua itu akan memotivasi, mendorong bagaimana betul-betul mengabdikan diri Tanah Toraja, tentunya untuk melayani masyarakat, untuk kenyamanan dan kemakmuran masyarakat. Luar biasa Bapak. Sekarang tanggapan dari Pak Gus Robi sendiri yang dikenal dengan revolusi ekonomi kerakyatan, mungkin apa yang Bapak harapkan dari beliau-beliau ini? Yang kita harapkan beliau sebentar lagi kan menjadi gembala. Bahasanya kan menjadi gembala, menjadi pemimpin dan Menkoboy. Tapi tolong juga siap digembalakan. Karena apa? Manusia tidak sempurna. Pada saat kita menggembala mungkin ada kekurangan, bisa sisi hukum atau sisi perundang-undangan. Apabila ada domba-domba yang mengingatkan gembalanya, itu maulah. Bahasanya itu kadang-kadang kalau sudah jadi pemimpin Lupa Pak. lupa. Ya? Saya cuma berpesan kepada beliau, apabila sudah menjadi gembala,
tolong siap digembalakan. Itu saja. Bahasa itu beliau lebih mengerti dan bisa lebih mencerna untuk rakyat di sana. Mungkin itu tadi pesan dari Ketua Umum Koperasi yang selama ini memang menjalankan revolusi ekonomi kerakyatan. Mungkin Bapak bisa lebih banyak lagi. Iya. Ini satu poin yang sangat penting ini. Mau juga digembalakan. Meskipun kita sudah gembala, tapi mau digembalakan. Itu poin yang sangat luar biasa menurut saya. Kita sama-sama berjuang, Pak, sehingga kita Bapak berdua duduk menjadi bupati dan wakil bupati, menjadi gembala dan siap digembalakan. Mungkin itu Mas malam hari ini. Terima kasih. Kita sambung di segmen berikutnya. Di segmen berikutnya dan kita akan turun ke sana, Mas. Terima kasih. Terima kasih untuk perbincangan malam ini. Kita akhiri saja. Saya ucapkan selamat malam Pak Robi, Pak Wakil. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Bersama LDL Legius Lantang, wajah baru Tanah Toraja 2020-2024 menang. Terima kasih.